Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahhadana bil imani siraja wahtimala wa arsyadana bi ta'ati rasulihi al-kafi qudwatan wa minhaja wa nusliha bihima dunyanan falahan wa sa'ida walanal haqqu alla anujza fil akhirati fauzan wa ma'asan jamma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak peserta pengajian yang dirahmati Allah. Pertama, mari kita untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan karunia Allah, dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini bapak-bapak bisa hadir di tempat majelis taklim ini. Tidak ada satu halangan apapun, maka pantas dan sepatutnya kita untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tidak lupa semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak peserta ngaji yang dirahmati Allah, pengajian malam hari ini kami fokuskan tentang masalah al-Islam. Di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali kalian benar-benar sebagai seorang muslim, orang Islam yang benar. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kalau kita melihat ayat itu panggilan Allah bagi orang-orang yang beriman. Insya Allah kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah, karena kita orang yang beriman kepada Allah. Kita sudah bersaksi di hadapan Allah
setiap saat, setiap waktu dalam kita melaksanakan ibadah sholat. Karena pengertian iman adalah qaulu bil lisani wa tasdiqu bil qalbi wa ta'malu bil arkan. Pengertian iman adalah orang-orang yang berucap dengan lesannya, kemudian diyakini di hatinya, dan terlihat dalam perilakunya sesuai dengan ucapan dan yang diyakini. Apa yang kita ucapkan sebagai seorang muslim adalah syahadah, tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pernyataan kita juga kita menyatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Beliaulah kita jadikan sebagai suri tauladan. Amal perbuatan kita sehari-hari diharapkan untuk mencontoh kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian orang yang beriman dipanggil oleh Allah, diharapkan imannya akan senantiasa bertambah, semakin kuat. Ketahuilah bapak-bapak jamaah ngaji yang dirahmati Allah, keimanan manusia adalah sifatnya fluktuatif. Kadang-kadang iman kita kuat, tapi kadang-kadang iman itu berkurang, lemah. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman seseorang itu bisa tambah, bisa berkurang. Yazidul iman bit ta'ah wa yanqusul iman bil maksiyah. Tambahnya iman semakin kuat keyakinan kita kepada Allah. Ini kalau diikuti dengan ketaatan-ketaatan. Maka cara kita untuk menguatkan keimanan ini bisa beberapa cara, Pak. Kita datang ke tempat majelis taklim, kita mengkaji kitab Allah, Al-Quranul Karim, kita mengkaji sunnah Rasulullah, Al-Hadis. Ini setiap saat, setiap waktu, tiada henti untuk kita belajar tentang Islam. Inilah akan menambah tentang keimanan kita. Dan insya Allah kalau keimanan kita ini bertambah, jauhlah kita dari sifat-sifat maksiat kepada Allah. Maka panggilan Allah itu, setelah orang-orang yang beriman kepada Allah diharapkan meningkatkan keimanannya sampai menuju kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa adalah merupakan puncak akhir keberhasilan keimanan. Karena hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Janji Allah yang luar biasa bagi orang yang bertakwa kepada Allah, dijanjikan oleh Allah surga nanti. Wa jannatun arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga yang seluas langit dan bumi akan dipersediakan, disiapkan. Siapa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian para ulama tentang mengenai masalah takwa kepada Allah secara ringkas, al-imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan siap melaksanakan perintah-perintah Allah
dan siap menjauhkan larangan Allah. Maka dengan takwa yang diperoleh itulah yang membedakan hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Mestinya kita sebagai manusia, anak Adam, ini sudah mendapatkan predikat hamba Allah yang mulia. Walaqad karomna bani Adam. Allah menyatakan demikian. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Tapi sekian anak Adam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hidup, diberikan rizki, diberikan karunia oleh Allah yang luar biasa, yaitu berupa akal. Bisa berpikir. Bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Ini adalah merupakan sebuah kelebihan pemberian Allah yang disebut dengan ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Tapi ada takwa yang luar biasa. Allah mengangkat derajat seseorang ini karena ketakwaannya, Pak. Jadi ada syair dalam bahasa Arab. Mal insanu ila bidinihi wala tatruki taqwa ittikalan ala nasab. Manusia itu dinilai karena agamanya. Dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala karena agamanya. Oleh sebab itu, janganlah kalian meninggalkan takwa karena kalian berpegang kepada nasab, pada keturunan. Jadi nasab itu tidak menjamin nasib. Nah, biarkanlah orang yang mengaku saya keturunan ini, keturunan itu, ada yang mengaku keturunan Nabi dan sebagainya. Nabi sudah memberikan warning. Semua manusia itu sama. Yang membedakan adalah ketakwaan. Maka orang yang bertakwa kepada Allah di dalam syair itu tadi, orang yang mengaku dirinya sebagai keturunan ini dan itu, jangan sampai manusia meninggalkan takwa karena dia bangga dengan keturunan. Karena Allah Subhanahu wa taala ngangkat derajat seseorang. Laqad rafa'allahu Salman al-Faris. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya Salman al-Faris, keturunan budak dari Persia. Tapi adallallahu, Allah Subhanahu wa taala merendahkan Abu Lahab, yaitu Abu Lahab, walaupun dia itu keturunan bangsawan Quraisy. Lagi jadi ayat Al-Quran yang membedakan manusia yang takwa dengan yang lain. Nabi ketika khutbatul wada, waktu haji itu, di antara pidato Rasulullah memproklamirkan tentang kebesaran, tentang derajat manusia sama. La fadla li arabiyyin wala a'jamiyyin. Tidak ada kelebihan orang-orang Arab dan orang non-Arab illa bitaqwallah, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilebihkan. Maka itu pernah terjadi sebuah peristiwa, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memasuki kota Mekah. Nabi membebaskan kota Mekah, sekeliling Ka'bah yang penuh dengan berhala yang disembah oleh musyrikil Arab. Ketika Futuhul Makkah, terbukanya kota Mekah, maka semua berhala-berhala itu dihancurkan.
supaya kembali rumah Allah Baitullah itu bersih. Disitulah Rasulullah memerintahkan budak dari kulit hitam, tapi sudah dimerdekakan oleh Rasulullah, yaitu namanya Bilal bin Rabah. Apa perintah Rasulullah? Bilal, kamu sudah sampai di sini, kamu naik Ka'bah, kumandangkan adzan. Sebagaimana kamu memandangkan adzan waktu di Madinah. Ka'bah itu tempat terhormat, Pak. Orang-orang Arab itu menghormati Ka'bah yang luar biasa. Tidak sembarangan orang itu memperbaiki Ka'bah, orang itu memelihara Ka'bah, tidak sembarang orang. Bilal diperintah oleh Rasulullah, naiklah di atas Ka'bah untuk mengumandangkan adzan. Maka Bilal naik. Disitulah Bilal mengumandangkan adzan. Setelah adzan dikumandangkan, terjadi protes orang-orang Arab kepada Rasulullah. Kenapa orang kulit hitam dan dia budak kok kamu berikan kehormatan seperti itu, Rasul? Tidak pantas dia. Yang pantas naik di Ka'bah itu adalah orang-orang bangsawan Quraisy yang menjaga Ka'bah ini. Akhirnya turun ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, ini di dalam surat Al-Hujurat mulai dari ayat yang ke-11 itu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan aku menjadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Ini sudah menjadi sunnatullah di dunia ini yang dihuni oleh sekian miliar manusia, terdiri dari bermacam-macam bangsa, terdiri dari bermacam-macam qabilah, qabail, suku. Indonesia saja suku sekian banyak. Walaupun bangsanya menganggap ini bangsa Indonesia, tapi karena suku yang sekian banyak, ini sudah menjadi sunnatullah, Pak, ketentuan Allah. Maka ayat itu ditutup dengan kalimat inna akramakum indallahi atqakum. Kalian menganggap orang-orang Quraisy adalah orang-orang terhormat, tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan ayat itu, Pak. Kita diharapkan haqqa tuqatih. Nah, itu idealnya itu. Bertakwa kita memang sebenar-benar takwa. Tapi mampukah kita sebenar-benar takwa? Ada di dalam ayat yang lain, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampumu. Tapi jangan sampai lena kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah
dalam kehidupanmu. Walibasut taqwa khair. Pakaian takwamu adalah pakaian yang terbaik. Bapak-bapak jamaah ngaji yang dirahmati Allah. Ya. Setelah ayat itu sampai pada haqqo tuqatihi, kemudian diakhiri wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggalkan dunia ini. Artinya apa? Menemui kematian. Seolah-olah diingatkan oleh Allah. Allah nggak rela kamu terus mati begitu. Tapi yang direlakan oleh Allah apa? Illa wa antum muslimun, kecuali kalian benar-benar menjadi seorang muslim. Kalau bisa sampai pada tingkatan kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Surat Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kafah. Totalitas, Pak. Mampu apa tidak? Wawalam. Memang proses. Orang masuk Islam itu proses, Pak. Ketika Rasulullah menyuruh kepada Mu'ad bin Jabal ketika menuju ke tempat Yaman, wahai Mu'ad, kamu saya utus ke Yaman. Di sana nanti kamu akan menemui ahlul kitab. Ahlul kitab itu bisa terdiri dari kelompok Yahudi, bisa Nasrani, bisa Majusi. Ajaklah mereka kepada Tuhan. Ajaklah mereka untuk membaca syahadat. Kalau sudah membaca syahadat, sampaikan kepadanya, innahu qad iftaradu alaikum sholatah khamsa marrah kulla yaum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian sholat 5 waktu. Itu proses, Pak. Syahadatnya didahulukan. Maka orang-orang itu diharapkan untuk mengamalkan kalimat syahadat ketika sudah diucapkan. Kalau syahadatnya sudah baik, Allah mewardukan sholat 5 waktu. Dan ini ternyata membentuk akidah, keyakinan seseorang. Itu dilakukan oleh Rasulullah dalam periode Mekah. Dalam periode Mekah 12 tahun di Mekah, Nabi membina akidah. Syahadatnya diterapkan sedemikian rupa. Jangan sampai lepas menjadi manusia musyrik. Kemudian ditata kehidupannya dengan akhlakul karimah. Setelah itu baru ada perintah sholat, Pak. Ketika Isra Mi'raj, Nabi ya waktu itu sudah usia 50 tahun. Ya. Nabi kan Isra Mi'raj, ini baru perintah sholat. Inilah proses. Islam itu proses, Pak. Allah memerintahkan, wahai Mu'ad, orang-orang yang sudah membaca syahadat, perbaikilah syahadatnya. Ya. Kalau sudah baik, Allah perintahkan untuk sholat 5 waktu. Kalau orang itu sudah sholat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala memfardukan untuk mengeluarkan zakat tukhadu min aghniihim faturaddu li fuqaraihim. Ambillah harta orang-orang yang kaya, kembalikan kepada orang-orang fuqara wal masakin. Ini proses, Pak. Syahadat dulu, sholat baik, kemudian orang itu zakat. Nah, ini baru ada perintah untuk siam, perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Nabi ketika berada di Madinah diterapkan oleh Rasulullah, menerapkan
menerapkan tentang puasa, menerapkan tentang haji, terus menata masyarakat sehingga menjadi masyarakat muslim. Itu perintahnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lah ayat itu ditafsiri, ada penafsiran, seorang ulama menafsirkan, istamiru alal Islam fi kulli hal. Istamiru, hendaklah kalian terus menerus dalam posisi berislam kapan dan di mana saja kamu berada. Itu kata wala tamutunna illa wa antum muslim. Nah disinilah bapak-bapak yang kami hormati, kita diharapkan untuk mampu memahami al-Islam yang semestinya. Bagaimana agama Islam itu? Dari kata Islam itu bisa artinya salam, selamat. Kalau dalam bahasa Ibrani kan shalom. Orang-orang Nasrani, orang Kristen mengatakan shalom, shalom alaikum. Itu sama Pak dengan kata salam Islam. Maka Nabi Isa alaihissalam itu muslim. Dia selalu mengatakan salam. Jadi dengan kalimat Islam, selamat. Bagaimana dalam menerapkan dalam kehidupan beragama Islam? Nah ini Pak. Agama Islam itu syariat Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ayat suci Al-Qur'anul Karim dan hadis yang sahih. Fungsinya lisolihil ibad, untuk memperbaiki hamba Allah supaya selamat dunyahum wa ukhrahum, dunia dan akhirat. Jadi kalau kita mengenal Islam, yang pertama mengenal Allah. Kemudian yang kedua Quran, wahyu. Yang ketiga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru yang keempat ini implementasi dari Quran diterapkan oleh Rasulullah menjadi sebuah hadis. Nah itu akhirnya diwasiatkan oleh Nabi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah wada, khutbatul wada. Nabi mengatakan, taraktu fikum amroini ma intama syaktum bihima falan tadilu abadan amron bayinan kitaballahi wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan dua perkara. Apabila kalian mau memegang sebenar-benarnya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah Al-Quran, yang kedua hadis Nabi. Dan agama Islam itu telah sempurna Pak. Sudah tidak ada syariat baru. Nah itu terjadi ketika tanggal 9 Dzulhijjah pada tahun 10 apa itu Hijriyah, ketika Nabi sedang wukuf di padang Arafah. Setelah selesai sholat asar, Jibril datang menyampaikan kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakumul islam adina. Al-Maidah ayat 3. Al-yauma, pada hari ini, waktu ini, hari Jumat, tanggal 9 Dzulhijjah. Al-yauma akmaltu lakum, hari ini aku telah menyempurnakan bagimu dinakum, urusan agamamu. Wa tamamtu alaikum ni'mati, dan aku komplitkan nikmatku, dan aku rela Islam sebagai agamamu. Akhirnya
Ayat itu diterapkan oleh Rasulullah di dalam hadis. Dzaqqa ta'mul iman. Orang yang beriman kepada Allah itu akan merasakan manisnya iman, nikmatnya iman. Man radhiya billahi robba. Satu, orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya. Wabil islami dina, Islam sebagai agama. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Muhammad adalah seorang nabi dan seorang utusan. Kalau tiga hal itu sudah dipegang, Bang, orang beriman manis. Dia tidak akan lepas. Karena apa? Dia ada kepasrahan total, totalitas kepada Allah. Raditu billahi robba. Aku rela. Rob yang mengatur, yang memanage, ya, segala urusan manusia, segala urusan dunia ini Allah. Yang terjadi pada diri kita harus ikhlas, harus menerima. Itu baru manisnya iman. Nah, Islam yang telah sempurna, tidak ada syariat yang baru. Tugas kenabian selesai, diganti tugas para mubaligh, para dai. Kalau nabi namanya tugas risalah, menyampaikan risalah. Kemudian orang-orang di belakang Nabi berdakwah. Di dalam mendakwakan Islam, diharapkan orang itu supaya senang dengan Islam, dengan kegembiraan. Jadi ini telah dipraktekkan oleh Pak. Diteliti itu sejarah Wali Songo dalam menerapkan tentang dakwah Islamnya itu sangat persuasif, merubah masyarakat yang sudah akut keyakinannya dengan Hindu, Buddha, yang sedemikian rupa. Wali Songo dalam berdakwah, dia memang untuk apa itu? Merubah, Pak. Merubah, tapi merubahnya sangat pelan, sangat pelan. Dia tidak mau untuk menyinggung, menyinggung masyarakat. Tapi sedikit demi sedikit ada sebuah perubahan, karena memang itulah ajaran Islam. Berdakwah itu sedikit demi sedikit. Maka di dalam hadis disebutkan an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal din yusrun. Nabi mengatakan, agama itu mudah. Wala yushaddad din ahadun illa ghalabahu. Janganlah kalian membuat sulit dalam agama, maka kamu akan menjadi kesulitan. Ya. Oleh sebab itu, fasyaddidu, berpikirlah yang benar, yang positif. Waqarribu, dan mendekatkanlah, didekati Islam. Wa absyiru, dan bergembiralah. Tidak ada yang mengganjal di hati. Wa yassiru, dan buatlah yang mudah. Wasta'inu bil ghudawati, amalkanlah Islam di waktu pagi, warauhati, dan di waktu sore, wasyai'in minadul jadi, dan sedikit di malam hari. Ini Islam. Islam itu agama yang mudah. Kenapa harus diperberat, harus dipersulit? Bang mudah. Kalau kita mempersulit agama, malah kita akan dipersulit. Ini kan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-66, di mana Nabi Musa alaihissalam
pada saat memimpin orang Bani Israel, dengan orang Bani Israel dengan karakternya tegar tengkuk, yang sulit untuk taat, senangnya membantah, dan hatinya keras. Ini karakter, Pak. Nah, ini karakter watak itu ya sulit dirubah sampai kapanpun. Ketika terjadi pembunuhan, maka umat menuntut, kalau kaum Musa sebagai Rasul Allah, Nabi Allah, mesti kau tahu siapa pembunuhnya. Kaum Musa manusia biasa, walaupun dia diberikan kehebatan oleh Allah dengan fisik yang kuat. Menurut sejarah itu ketinggian Nabi Musa itu sampai 6 meter, Pak. Ketinggiannya. Berat badannya itu seperti raksasa, Pak. Jadi Musa itu membanteng orang itu tangger tangan, bantengnya sudah mati. Dengan kehebatannya, kekuatan fisiknya Nabi Musa. Ini dituntut. Kamu seorang nabi mesti bisa menemukan. Ini kriminal besar, pembunuhan. Musa bermunajat kepada Allah, ya Allah, berilah aku petunjuk supaya aku bisa menemukan. Kalau aku tidak bisa menemukan orang yang membunuh, umatku lari dari aku, akan menjadi musyrik lagi. Allah perintahkan, Musa, nanti kamu nyembelih sapi betina. Untuk apa ya Allah? Nanti sebagian anggota badan sapi itu apa, buntutnya apa nanti disambitkan kepada mayit itu. Nanti mayit itu akan berbicara. Musa selesai bermunajat kepada Allah, temu kaumnya. Gimana Musa? Sudah berhadapan dengan Allah? Sudah. Apa kata Allah? Innallaha ya'muru an tadbahu baqaratan. Allah menyuruh kau menyembelih sapi betina. Apa jawabannya? Lalu kamu kok membuat main-main, mentertawakan aku Musa? Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Jawabnya Nabi Musa ketika mendapat protes, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu, jangan sampai aku menjadi manusia bodoh. Minta sendiri, diberitahu, berjawab macam-macam, Pak. Nah, intinya di ayat yang ke-71, wa makadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak bisa menyembelih sapi. Karena apa? Dia tanya, sapinya yang bagaimana? Laki-laki perempuan, warnanya apa? Terus bagaimana? Nah, ini namanya agama dipersulit. Ketika ada sebuah perintah, sembelih sapi, nyembelih sapi sudah selesai. Karena dipersulit seperti itu. Maka Bapak-bapak yang kami hormati, dalam ajaran Islam ini, kalau kita mengikuti contoh dari Rasulullah, mengikuti ayat Quran itu sangat simpel, Bapak. Surat Al-Maidah ayat yang ke-6 itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa aydiyakum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu perintah secara simpel, Pak. Walaupun prakteknya itu nanti dijelaskan oleh Rasulullah. Tapi kalimat yang belakang itu Allah tidak akan membuat kamu kesulitan. Ketika apa? Perintah idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum itu wudu. Tapi ketika tidak ada air, lah ini Islam ada jalan keluar. Fa ilam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyibah.
Bila kalian tidak menemu air, maka hendaklah kalian bertayamum dengan tanah yang bersih. Bahasanya Arab itu so'idan, bukan turabun. Kalau turabun itu tanah mawur-mawur itu, Pak. Kalau kata so'idan thayyiba, artinya kullu ma alal ardi, segala sesuatu yang ada di atas bumi itu bisa dibuat tayamum. Penjelasan di dalam tafsir itu berupa romilun, artinya apa? Pasir. Turabun, tanah apa itu? Debu. Tinun, artinya apa? Tanah liat. Ini. Praktek Nabi ketika melaksanakan tayamum, Nabi hanya apa? Yadribur jidar. Nabi menekahkan tangannya di dinding. Ini. Dinding ini kan termasuk kuluma alal ardi, termasuk sajaratun, pohon. Akhirnya tidak ada sebuah kesulitan ketika orang-orang yang sedang naik pesawat mau melaksanakan ibadah sholat karena tidak menemukan air, maka di situ tayamum dengan apa? Ya jok pesawat. Itu depannya sudah bisa. Jangan dipersulit. Wah, iki kok enak pesawat ora ana banyu, nggawa lebu koma. Nah, itu jenenge dipersulit, Pak. Agama tidak seperti itu. Maka kalimatnya ya, Anas bin Malik ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anas bin Malik ini menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Anas bin Malik itu nanti akan melanjutkan tugas risalah disampaikan kepada umat. Apa itu? Apa kata Rasulullah SAW? Yassiru wala tu'assiru. Yassiru wala tu'assiru. Permudahkan. Kalau menjalankan agama Islam itu yang mudah, wala tu'assiru, jangan yang sulit. Ini dipraktikkan oleh Umar bin Khattab, Pak. Ketika Umar bin Khattab itu berangkat menuju Masjid Madinah, terjadi banjir. Hujan. Sana itu nggak hujan kok 2 jam 3 jam wis mana masjid banjir. Di sana itu kotoran apa itu onta bermacam-macam. Yo jenenge banjir kan akhirnya Umar itu jubahnya itu teles. Orang menganggapnya itu apa itu kena najis dan sebagainya. Umar tidak. Ini karena dalam kondisi yang sangat darurat. Waktu yang sudah mepet yang demikian dilakukan oleh Umar. Ini adalah untuk mempermudah, Pak. Maka dalam melaksanakan agama Islam yang permudah ini terutama ada buku yang ditulis oleh Yusuf Qaradawi tentang tanya jawab mengenai haji dan umroh. Itu ada sampai hampir 80 pertanyaan. Tapi di sana diambilkan sesuatu yang bisa mudah. Termasuk orang-orang perempuan ketika mau pulang ke tanah airnya belum melaksanakan tawaf ifadah dan perempuan itu menstruasi. Bagaimana problem yang seperti itu? Besok pesawat berangkat. Sampai malam ini perempuan muda itu menstruasi, belum tawaf ifadah. Tawaf rukun. Salah satu rukun haji kalau tidak dilaksanakan, hajinya tidak sah. Gimana masalah ini? Mesti ada keteluan. Laisa alaikum fid dini min haraj. Tidak ada bagimu agama itu membuat kamu kesulitan yang berat.
ulama berijtihad. Maka perempuan itu suruh membersihkan, ya, bersihkan darahnya itu, jangan menempel, pokoknya bersih dulu, terus mandi, jalankanlah tawaf ifadah. Setelah itu kalau sudah selesai keluar lagi ya sudah. Memang itu yang terjadi. Karena apa? Yuridullahu bikumul yusra. Allah itu mengendaki perjalanan agama Islam itu yang mudah, Pak. Wala yuridu bikumul usr. Allah tidak senang, tidak mengharapkan kamu kesulitan dalam menjalankan agama. Maka akhirnya timbullah kaidah fikih yang berbunyi. Bunyinya apa? Apabila ada sebuah kesulitan, disitulah Allah akan membuat sebuah kemudahan. Jadi yasiru walatu asyiru, ini adalah hal-hal yang diharapkan untuk mencari suatu kemudahan. Ya, kaidah fikih, idza dzaqat taisir, apabila di situ terjadi kesulitan, maka di situ atasi ada sebuah kelapangan. Kalau dalam mudarat yang paling berat, ad-daruratu bihul mahdurat. Kalau dalam kondisi yang sangat berat, darurat, maka bisa dibolehkan hal-hal yang dilarang, bisa dibolehkan. Wa manid dura ghairu bagin wala adin fala isma alahi. Kalau dalam kondisi darurat, ghairu baghin wala adin, asal kamu tidak berlebihan, itu hanya kebutuhanmu, tidak apa-apa. Orang yang kelaparan di tengah hutan tidak menemukan makanan, tapi yang ditemukan babi, itu makanlah. Itulah yang terjadi. Ya. Maka di dalam pelaksanaan Islam diperintahkan oleh Rasulullah, basiru, gembirakanlah. Gembirakanlah. Wala tunafiru, janganlah kamu mengancam-ngancam. Kadang-kadang memang ana terjadi ngancam-ngancam, Pak. Kowe iku mangkat kaji angel. Ora mbek guru ra anu berat kanggo kajimu ra satu piye. Iku jenenge iku mengancam-ngancam. Ya, digembirakan. Umat disuruh untuk dimengembirakan. Maka Rasulullah sendiri ketika ada hadis dari Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yab'asani mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'asani mu'alliman muyassiron. Rasulullah mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, lam yab'asani, tidak mengutus aku, mu'annitan, membuat kesulitan, wala muta'annitan, dan tidak membuatkan sesuatu yang menyulitkan. Tidak membuat sulit dan tidak menyulitkan. Walakin ba'asani mu'alliman muyassiron, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadaku ini mu'alliman, sebagai seorang guru. Mu'allim, Mbak. Jadi namanya guru kan punya watak mendidik, mengarahkan, membentuk karakter. Jadi dikatakan di situ dengan kalimat yaitu mu'alliman muyassiron. Di samping seorang guru mu'allim juga muyassir, artinya membuat sebuah kemudahan-kemudahan. Bapak-bapak jamaah ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita paham, kita mengerti ayat tadi yang kami baca. Yang pertama adalah panggilan orang beriman. Orang beriman diharapkan meningkatkan keimanannya menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berislam dengan baik. Jangan sampai Islam lepas
dari kita. Dan kita mengamalkan ajaran Islam diminta adalah Islam yang kafah, yang total. Namanya yang kafah, yang total ini ternyata melalui proses dari sedikit demi sedikit, insya Allah akan menjadi sempurna menurut pandangan kita, tapi wallahu a'lam, tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kemudian Islam harus diamalkan, dikerjakan dengan yang mudah. Jangan sampai kita itu mempersulit diri sehingga akibatnya kita itu berat untuk melaksanakan. Bapak-bapak yang kami hormati, kalau kita mengajak kepada saudara-saudara kita, yassiru wala tu'assiru, permudah jangan persulit. Kemudian basiru wala tunafiru, gembirakanlah, jangan sekali-kali kita untuk mengancam kepada mereka. Bapak-bapak yang kami hormati, saya rasa demikian untuk ngaji kita malam hari ini. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit lebih. Mungkin kalau nanti ada dialog, ada pertanyaan, ya, maka ngaji malam hari ini semoga bermanfaat. Kekurangan mohon maaf. Akhirnya nasrun minallah wa fathuhun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Menjadi Pak Qazi yang telah mengupas tuntas tentang masalah kebersamaan dan bermanfaat bagi kita. Dan seperti tadi, mungkin ada yang mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Enggak, Pak. Mireng kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon pertolongan Pak Kiai. Tadi dikatakan bahwa iman surat anta Allah itu adalah satu naik, satu. Apa yang harus kita lakukan ketika iman kita tersebut turun supaya segera bangkit kembali? Barangkali ada kereta atau ada apa yang lain, tapi yang jelas bagaimana caranya supaya kita segera cepat kembali. Karena kadang-kadang itu terus di titik akhir itu kemalasan, godaan setan itu barangkali luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadis Nabi wau kan begini Pak Nggih. Al iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Nggih. Terus kemudian dijelaskan yazidul iman bito'ah. Tambahnya iman itu karena semangat ketaatan kita kepada Allah. Jadi semangat ketaatan kita kepada Allah gimana Pak? Ya mungkin kita ini ada kewajiban-kewajiban yang sudah kita lakukan. Tapi dalam pandangan Islam yang lebih itu kan ada tambahan-tambahan yang namanya nawafil. Apalah sholat sunat, bersedekah, baca Quran, kemudian bertaklim seperti malam hari ini, ya itu kan yang bisa membawa bersilaturahim. Nah, ini bisa membawa untuk itu Pak. Yazidul iman. Iman seseorang itu bisa tambah dari situ. Kemudian yang kedua, yang kusul iman bil maksiyah. Iman seseorang itu bisa kurang akibat maksiat. Maksiat ini bisa terjadi Pak. Kita ya semakin jauh dengan Allah bisa. Yaitu tadi, setan itu tidak henti-henti, akan senantiasa untuk menggoda kepada kita. Bagaimana kita itu jauh dengan Allah, jauh dengan pengajian, jauh dengan ini, dengan ini. Yang mestinya umat Islam itu ada sifat untuk jangan sampai kita itu bakhil, bersedekah, bersilaturahim dan sebagainya. Nah, ini nanti ya
Kita melawan dari setan itu akan terus-menerus, Pak, menggoda kepada kita. Maka itu paling tidak ya niatnya kita ini nek gelem ngaji lu ngene tak kira kok datang ke masjid untuk berjamaah itu kan sudah bisa Pak, membendung tentang apa itu setan yang selalu menggoda kepada kita untuk berbuat jauh dengan Allah. Maka jadi perintahnya tadi qoribu, dekatlah, mendekat kepada Allah. Saya rasa niku Pak, bangga nggih. Mudah-mudahan bisa dimaklumi Bapak sekalian. Ngaten Pak, nggih. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ighfir lana dunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana mal abrar. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.